warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Luar biasa. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Pak Guru. Kita akan melanjutkan kembali materi bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum melanjutkan kegiatan belajar mengajar hari ini, Pak Guru minta tolong semua anak-anak dapat berdiri. Cek kerapihan terlebih dahulu dari bajunya, dari hasduknya, dari rambut dan kerudungnya. Jika ada sampah di kanan, di kiri kalian, silahkan dapat diambil lalu dapat dibuang di tempat sampah yang telah disediakan oleh sekolah setelah selesai kegiatan belajar hari ini. Baik, anak-anak, silakan bisa duduk kembali, lalu kelas bisa maju ke depan untuk memimpin doa pembelajaran bahasa Indonesia. Mari anak-anak bisa dengan khusyuk untuk melakukan doa. Silakan bisa dipimpin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Hari ini siapa yang berhalangan hadir, anak-anak? Ada yang tidak berangkat hari ini? Semua masuk semua ya ke sekolah ya untuk mengikuti pembelajaran ya. Good. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, selain semangat menanamkan jiwa nasionalisme, anak-anak semua berdiri, kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Anak-anak nanti dapat mengikuti lirik yang ada di depan, slide PowerPoint atau presentasi yang ada di depan. Sikapnya yang sempurna, menghadap ke depan semua, karena ini bagian dari penanaman karakter peserta didik di SD Negeri 1 Blambangan, Kabupaten Banjarnegara. Ikuti liriknya. Harus semangat, ceria. Bisa
Masih ingat apa? Tentang apa? Tentang kalimat transitif dan intransitif. Oke. Anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita bangun kembali, kita ingat-ingat kembali terkait keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas kita. Ketika ada satu hal yang masih dibingungkan, langsung angkat tangan. Harus aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Baik? Nah, anak-anak, ada sebuah motivasi dalam sebuah hadis, bahwasanya ini terkait dengan hadis keutamaan penuntut ilmu. Bunyinya seperti ini, yang mana nanti akan ada keterkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh bagi pencari ilmu atau seorang tulab itu adalah anak-anak, peserta didik, siswa, murid, maka malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya dan akan mencatat amal kebaikan sebagai bekal anak-anak, khususnya dalam belajar bahasa Indonesia. Anak-anak harus semangat, harus dapat memahami materi ide pokok bahasa Indonesia hari ini. Lalu apa yang akan kita pelajari anak-anak terkait dengan ide pokok kita? Materi ide pokok, anak-anak nanti diharapkan dapat menganalisis atau dapat menentukan ide pokok dalam satu paragraf. Nah, Pak Guru ingin memberikan suatu pertanyaan terlebih dahulu. Apakah kalian pernah membaca cerita atau legenda? Cerita apa kira-kira? Cerita? Keong Mas. Ada lagi selain Keong Mas? Timun Mas. Lalu Mbak Angel pernah membaca cerita apa? Apa? Kira-kira apa? Kancil mungkin sudah pernah? Sudah. Ya. Tadi anak-anak sudah menyebutkan contoh-contoh ragam cerita yang sudah disebutkan oleh anak-anak atau legenda yang pernah anak-anak baca. Kira-kira ada yang tahu unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam cerita atau legenda tersebut? Ada tokoh dalam cerita, betul? Ada judulnya, lalu ada konflik yang dihadirkan dalam tokoh tersebut. Ya, oke, paham? Nah, kira-kira sekarang, apakah kalian mengetahui ide pokok dalam paragraf itu apa? Pengertian ide pokok. Atau nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Siapa yang mau mengutarakan tentang definisi atau pengertian dari ide pokok? Angkat tangan. Mungkin Dok boleh membacakan ide pokok apa? Ide pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Oke, betul. Anak-anak, jadi ide pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, anak-anak bisa melihat tayangan di depan. Anak dapat menganalisis ide pokok dengan benar, dapat menyimpulkan permasalahan yang dihadapi, menentukan ide pokok, dan mendiskusikan melalui aktivitas kegiatan lembar kerja peserta didik. Nah, saatnya kita bermain game. Namanya gamenya adalah jarum pintar. Oke.
siapa di sini yang mau maju untuk bermain game? Angkat tangan. Nah, Pak Guru akan tunjuk siapa yang akan maju di tahap pertama untuk melakukan permainan game jarum pintar. Yang mana jarum pintar ini sangat berkaitan dengan materi bahasa Indonesia ide pokok di kelas 4 fase B SD Negeri 1 Belambangan Kabupaten Banjarnegara. Nah, ini adalah permainannya, ide terkait dengan materi pembelajaran kita, yaitu permainan jarum pintar. Pak Guru ingin menunjuk Mas Ciko dan Mas Gio untuk maju ke depan untuk bermain jarum pintar. Nah, yang lain juga harus menyimak ya. Nah, silakan Mas Ciko bisa melakukan aktivitasnya. Dan Mas Gio berada di sebelah sini. Nah, jadi aturan permainannya yang lain bisa menyimak. Anak-anak nanti atau Mas Gio dapat memutar jarum jamnya. Nanti jarum jam berhenti di angka berapa? Jika berhenti di angka 1 contohnya, teman-teman anak-anak bisa melihat, diambil di dalam amplopnya. Di dalam amplop tersebut Pak Guru menghadirkan suatu permasalahan. Apa itu Pak Guru permasalahannya? Permasalahannya adalah Pak Guru menyajikan sebuah teks tentang legenda Kawah Sikidang. Nah, anak-anak nanti akan mencoba untuk berpikir secara kritis, menganalisis ide pokoknya. Nah, sekarang gilirannya Mas Gio. Coba diputar jarum jamnya. Nah, ya, diputar saja. Di angka 3. Coba sekali lagi, putar yang bagus. Nah, di angka 1, silakan Mas Gio bisa mengambil dan membacakan paragrafnya. Nah, dibaca judulnya. Legenda si Pangeran Kijang di Kawah Sikidang. Ketika memasuki kawasan kawah, akan terjadi beberapa lubang besar yang mengeluarkan asap tidak terlalu bertahan. Menurut pihak pengelola, lubang-lubang besar tersebut merupakan kawah utama di masa lalu. Sementara kawah utama saat ini berada di atas jalur. Dari pintu masuk, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 1 kilometer untuk sampai di kawah utama. Nah, dari paragraf yang telah dibacakan oleh Mas Gio, paragrafnya tadi berjudul Legenda si Pangeran Kijang di Kawah Sikidang Diye Kabupaten Banjarnegara. Anak-anak, Kawah Sikidang itu masuk di kawasan Kabupaten Banjarnegara. Letak geografisnya berada di Kabupaten Banjarnegara. Lalu, Mas Gio, Pak Guru ingin bertanya, berdasarkan paragraf teks tersebut, ide pokoknya menurut Mas Gio itu apa? Deskripsi tentang kondisi kawasan kawah termasuk adanya lubang-lubang besar yang mengeluarkan asap. Oke, betul. Beri tepuk tangan buat Oke, luar biasa. Tingkatkan semangat dalam belajarnya ya. Oke, terima kasih Mas Gio. Kita dalam menentukan ide pokok itu harus jeli, harus teliti ya, anak-anak ya. Ini sedikit sekilas tentang ide pokok. Tadi juga sudah disebutkan di awal di pertanyaan pemantik oleh temanmu. Apa itu sebenarnya ide pokok? Ide pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Nah, sekarang saatnya kita melakukan pembagian kelompok untuk apa? Untuk diskusi LKPD. LKPD itu adalah lembaga kerja peserta didik. Nah,
kelompoknya yang sudah Pak Guru tuliskan di depan. Jadi dalam hitungan 1 menit nanti anak-anak segera berkumpul di kelompoknya masing-masing sesuai yang ada di depan susunannya. Kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di sebelah sana, kelompok 3 di sebelah sini ya. Semuanya sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Luar biasa. Anak-anak, setelah anak-anak melakukan proses berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ingat-ingat ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak-anak, kita akan mengerjakan LKPD. Nah, Pak Guru akan membagikan terlebih dahulu lembar kerja peserta didiknya beserta bahan ajarnya. Sudah ya? Nah, Pak Guru akan membagikan terlebih dahulu bahan ajarnya. Ini kelompok 3. Nanti tunggu informasi selanjutnya. Ini bahan ajarnya Pak Guru bagikan terlebih dahulu. Nah, ini terkait dengan lembarnya. Lalu untuk kelompok pertama, ini bisa duduk saja Mas. Nah, kursi ditarik saja. Ya, kursi tarik sini aja. Nah, biar yang dua geser ke sini. Aku berdiri, kembali kursi ke bawah sini. Nah, bawahnya saja. Sudah mendapatkan bahan ajarnya? Perhatikan di depan. Ya, perhatikan semuanya. Silakan anak-anak dapat menulis identitas kelompoknya secara lengkap. Nama lengkapnya siapa dari masing-masing anggota kelompoknya. Oke? Setelah anak-anak menuliskan anggota kelompoknya, masing-masing kelompok dapat membaca petunjuk untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok memiliki petunjuk pengerjaan yang berbeda-beda, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dapat diselesaikan. Yang kita bergabung dengan yang putri. Nah, ini kan proses bekerja kelompok, kerja tim ya. Diharapkan semua kelompok dapat aktif dalam berdiskusi, saling membantu, berkolaborasi. Mas, bergabung sini, kita sini. Biar berkolaborasi. Nah, bergabung sini, bergabung. Nah, ini namanya kerja kelompok harus dibentuk dengan karakter yang baik, karakter profesional dan Pancasila untuk ini untuk yang kelompok visual. Jadi bergantian. Di lembar sini di belakangnya ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Jadi anak-anak harus bisa memahami petunjuknya sebelum membuka Chromebooknya. Nah, ini tolong nanti di petunjuk 1 siapa dibutuhkan? Oh, petunjuk 2 Mas Gio, petunjuk 1 siapa?
dibaca petunjuknya. Petunjuknya, ini kan ada petunjuknya. Jadi anak-anak mengerjakan oh, dia tidak apa-apa. Sudah selesai itu tidak apa. Nah, nanti sekarang saatnya kita presentasi ya, memaparkan hasil presentasinya ya. Oke. Nah, silakan semuanya dapat melihat ke depan terlebih dahulu. Kita melihat teman kita yang akan mempresentasikan hasil presentasinya. Kelompok satu dulu. Yuk, kelompok satu bisa bergeser ke sebelah sini semuanya. Nah, bukan dulu assalamualaikum. Perkenalkan dari kelompok satu ingin memaparkan hasil. Iya, ya, silakan kelompok satu untuk memaparkan hasil presentasinya. Ya, dibaca satu-satu aja. Gantian paragraf. Silakan kita fokus kembali. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Oke, anak-anak. Tadi anak-anak sudah mengerjakan dan mendiskusikan lembar kerja peserta didik dengan masing-masing kelompoknya. Lalu anak-anak juga sudah melakukan presentasi hasil diskusi kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Luar biasa, anak-anak sudah berani untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Tolong kedepannya ditingkatkan kembali. Selanjutnya, Pak Guru hanya memberikan saran ketika ada teman kalian yang sedang maju ke depan, tolong bagaimana sikap kita memperhatikan teman kita yang sedang menyampaikan hasil diskusinya. Begitu ya? Oke, anak-anak. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang ide pokok berdiskusi. Jadi, ide pokok merupakan satu gagasan di mana yang mendasari dalam sebuah paragraf. Ide pokok sama saja atau nama lain dari ide pokok itu adalah gagasan utama. Nih, nama lain ide pokok ini bisa gagasan utama atau dalam belajar apa anak-anak itu anak-anak dalam belajarnya di rangkumannya ini. Silakan bisa dibuka belajarnya atau gagasan pokok. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan atau menemukan ide pokok? Nah, di dalam bahan ajar sudah tercantumkan. Siapa yang ingin membacakan bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf atau dalam buku teks? Angkat tangan. Nah, di dalam bahan ajar itu ada. Nah, yuk dok, dibaca dok. Cara? Nah, dibaca lagi yang bawah. Cara menemukan ide pokok. Yang lain perhatikan ya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat teman-teman. Oke, good. Jadi cara menemukan ide pokok, anak-anak harus dapat membaca setiap paragraf dengan teliti. Temukan kalimat utamanya yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. Lalu
anak-anak dapat menentukan ide pokoknya apa. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan proses pembelajaran. Pak Guru ingin mengajak anak-anak melakukan aktivitas refleksi pembelajaran. Anak-anak, kira-kira bagaimana perasaanmu dalam belajar bahasa Indonesia hari ini? Senang. Oke, good. Nah, kira-kira apakah materi ide pokok dalam bahasa Indonesia mudah dipelajari atau dipahami? Ya, oke. Jika mudah dan anak-anak senang, alhamdulillah. Dan sekalian Pak Guru ingin mengajak anak-anak mengerjakan soal asesmennya. Ya, latihan atau asesmen formatif untuk mengukur ketercapaian pengetahuan anak-anak tentang ide pokok. Langsung dikerjakan saja ya, dan jangan lupa untuk dituliskan identitas dirinya, nama lengkap, kelas, dan nomor presensinya. Langsung dituliskan dan dikerjakan. Waktunya setelah Pak Guru bagikan 2 menit dari sekarang. Lagi, yuk percaya diri saja dalam mengerjakan, yang jujur, karena kejujuran adalah nomor 1. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak akan mempelajari materi mencari kata baru atau arti kata baru dalam kamus bahasa Indonesia. Pak Guru ingin mengajak anak-anak berdiri semua untuk melakukan ice breaking. Oke, ya berdiri semua ya. Tepuk Banjarnegara. Iya, mau Banjarnegara, wonge keren, it's the best, yes. Oke, terima kasih. Kita berandanya untuk menghadapi ke depan lagi. Anak-anakku, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Semoga pembelajaran bahasa Indonesia kali ini menuai kebermanfaatan. Anak-anak dapat paham dengan materi yang telah dipelajari. Terima kasih dari Pak Guru. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.